Isu kemanusiaan itu tidak mengenal eksklusivitas. Rencana kesiapsiagaan itu investasi, tapi kalau itu dilakukan tanpa perencanaan sebelum bencana, biasanya itu tidak jalan. Selamat siang, sama setengah dua siang untuk waktu Indonesia Barat, setengah tiga sore untuk waktu Indonesia Tengah, dan setengah empat sore waktu Indonesia Timur. Selamat datang di pelatihan. Pelatihan ini adalah minggu yang ketiga buat teman-teman tentang respons darurat dan kesiapsiagaan. Perkenalkan, sekali lagi, saya Weni dari Pujono Center. Saya akan ditemani, lebih tepatnya, saya akan menemani Bapak Iswar Abidin. Kadang saya panggilnya Gus Yai, Gus Iswar, Gus Iwai. Kemudian beliau adalah dulunya sempat bekerja di NGO internasional namanya Yayasan Mercy Corps Indonesia, dan mengurusi ketika respons bencana gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami di Sulawesi Tengah. Yaitu video pengantar dari Pak Puji Pujiono selaku Senior Advisor dari Pujiono Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono. Rekan-rekan pengabdi kemanusiaan yang saya hormati, selamat datang di modul ketiga. Sekarang kita akan membahas sebuah topik yang merupakan lompatan besar dalam cara kita bekerja. Ini adalah tentang menjadi proaktif, bukan lagi sekedar reaktif. Topik kita adalah perencanaan kesiapsiagaan respon darurat. Modul ini mewakili suatu evolusi. Jika dulu pekerja kemanusiaan diibaratkan pemadam kebakaran yang baru bergerak setelah api membesar, maka kita dituntut sekarang untuk juga menjadi seorang arsitek yang merancang bangunan tahan api. Kita tidak lagi bertanya apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, melainkan apa yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi agar dampaknya tidak terlalu parah. Modul ini penting dalam satu kata, investasi. Setiap jam yang diinvestasikan dalam perencanaan akan menyelamatkan kita dari kekacauan respon yang berkepanjangan di masa krisis. Setiap rupiah yang kita alokasikan untuk kesiapsiagaan akan menghemat jutaan rupiah biaya pemulihan. Dan yang paling tidak ternilai, setiap upaya perencanaan yang kita lakukan berpotensi menyelamatkan nyawa manusia. Rencana yang baik adalah jangkar kita di tengah badai. Highlight dari modul ini akan sangat dinamis dan partisipatif. Kita mengurangi ceramah dan memperbanyak kerja nyata. Melalui workshop yang interaktif, kita akan langsung mempraktikkan cara melakukan analisis risiko sederhana. Siapa yang paling rentan? Apa ancaman terbesarnya? Lalu puncaknya adalah pada sesi simulasi kasus. Di sini kita akan menguji semua asumsi dan rencana. Fasilitator akan melakukan simulasi persis seperti di lapangan. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang paling hebat, tapi untuk bersama-sama menemukan di mana letak kelemahan dalam rencana kita. Saran saya untuk sesi ini sangat mudah. Jangan takut gagal. Ruang pelatihan ini adalah laboratorium yang aman. Di sini tempatnya kita membuat kesalahan. Berdebatlah tentang strategi. Coba pendekatan baru. Supaya ketika berada di lapangan yang sesungguhnya, kita sudah jauh lebih siap memanfaatkan simulasi ini semaksimal mungkin. Kesiapsiagaan adalah jembatan yang kita bangun hari ini untuk menyeberangi sungai krisis di masa depan. Ayo, kita bangun jembatan itu dengan kokoh. Bersama-sama, kita akan mengikuti modul ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono. Baik, terima kasih Mas Anton untuk boleh memutar video pengantar dari Pak Puji Pujiono. Tanpa berpanjang waktu, saya serahkan mic dan ruangan Zoom online ini kepada Gus Iswar. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Saya perkenalkan diri dulu. Tadi sebenarnya sudah diperkenalkan oleh
Bu Weni. Nama saya Iswar Abidin, biasa dipanggil Iwai atau Iswar. Eh, Kebetulan saya juga memang praktisi kemanusiaan, beberapa kali terlibat di misi kemanusiaan, eh, seperti di Lombok, Palu, terus COVID, dan beberapa bencana lainnya. Senang sekali bisa membersamai teman-teman hari ini untuk kita sama-sama belajar. Di sini tidak ada yang lebih pintar atau yang lebih hebat. Seperti yang disampaikan tadi Pak Puji di videonya, kita tidak sedang bersaing untuk menjadi superhero, tapi kita berusaha untuk mencari superhero-superhero lainnya, biar setiap hari kita dengar bencana bergantian berdampak pada eh, wilayah-wilayah di negara kita. Terakhir sekarang saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sedang mengalami eh, terdampak bencana ya untuk terkait dengan bencana hidrometeorologi, ada yang banjir bandang dan juga longsor. Semoga kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana bisa menangani dengan baik dan para penyintas dapat pelayanan yang terbaik. Isu kemanusiaan itu tidak mengenal eksklusivitas. Jadi kalau di konsep kemanusiaan, di konsep penanggulangan bencana itu kita selalu mengatakan bahwa no one left behind gitu. Semua punya potensi terdampak dan semua punya potensi untuk menjadi sebagai seorang penolong. Seperti itu ya. Jadi eh, dimanapun kita, siapapun kita bisa jadi korban, penyintas maksud saya, dan kita juga punya potensi untuk menjadi penolong gitu ya, atau misalnya responder atau terlibat langsung di penanggulangan bencana. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke perencanaan kesiapsiagaan dan respon darurat, mungkin saya akan sedikit mengulang ya. Mohon maaf kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan penanggulangan bencana sebelumnya, saya akan sedikit mengulang, kita berpikir sedikit filosofis, ya sedikit eh, mengulang ini ya, mendasar, yaitu tentang apa sih sebenarnya bencana atau eh, krisis itu. Ini materi tentang rencana kesiapsiagaan dan respon darurat. Oke, apa sih sebenarnya eh, yang kita pahami tentang definisi eh, bencana? Ini konsep dan konsep bencananya dan apa sih penanggulangan bencana itu? Jadi kalau di secara definisi eh, ada dua definisi yang bisa kita gunakan sebagai referensi, yaitu dari UNSDR. UNSDR ini adalah lembaga PBB yang yang mengurusi tentang disaster risk management. Dan juga ada referensi dari berdasarkan Undang-Undang tahun 20, nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ini kepotongnya, tentang penanggulangan bencana. Jadi kalau menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 sering kita definisikan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non-alam maupun manusia, sehingga menyebabkan dampak atau kerusakan baik korban jiwa, lingkungan, kerugian harta benda maupun dampak psikologis lainnya. Yang membedakan dengan definisi UNSDR adalah ada satu poin, yaitu sama sebenarnya. Jadi kalau dari berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007 ini eh, ada dua variabel di sini, yaitu yang tidak perlu mengingat definisinya, tetap cukup dengan mengingat bahwa bencana itu ada dua poin pembentuknya, yaitu ada kejadian luar biasa yang tidak biasa, ada kejadian yang extraordinary gitu ya, yang dia punya dampak gitu ya. Dia punya dampak gitu. Jadi ada kejadian luar biasa dan dia ada dampaknya. Dampaknya bisa jadi korban jiwa, kerusakan, ekonomi dan segala macam. Nah, kalau berdasarkan UNSDR hampir sama, eh, eh, didefinisikan di sini suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang luas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, lingkungan dan lingkungan gitu ya. Nah, sama kan tadi, jadi ada kejadian serius, gangguan serius yang mengganggu atau berdampak pada keberfungsian masyarakat gitu ya. Tapi di UNSDR ini ditambah lagi satu poin, yaitu di mana gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang terdampak untuk mengatasi secara mandiri seperti itu. Jadi ada tiga poin kalau di UNSDR. Jadi kalau misalnya
eh, suatu bencana, suatu kejadian luar biasa dan itu berdampak, tapi masyarakat masih bisa menanggulangi. Misalnya, let's say cuman misalnya banjir di satu pemukiman atau satu komplek itu. Oh, ini cuma sudah bisa ditanggulangi oleh masyarakat dengan membersihkan gorong-gorong atau membersihkan sumbatan saluran air dan segala macam, itu berarti belum didefinisikan sebagai bencana gitu menurut UNSDR. Jadi intinya balik lagi bahwa bencana adalah ada gangguan, ada kejadian luar biasa dan berdampak pada manusia dan melampaui kapasitas masyarakat terdampak tersebut untuk menanggulangi secara mandiri seperti itu ya. Teman-teman kalau ada yang langsung mau disanggah atau mau ditanyakan silahkan ya sambil berjalan saja. Ada paradigma bahwa bencana itu adalah sudah ketetapan ketetapan Tuhan, tidak bisa kita cukup dengan pasrah saja, kita cukup berdoa saja selesai. Tidak seperti itu sepertinya ya. Jadi ternyata kita diberi akal, kita diberi pemikiran bahwa segala sesuatu itu bisa kita manage gitu ya. Bukan tidak semuanya mungkin, tapi kita diberi akal untuk bagaimana untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut gitu. Di dunia penanggulangan bencana ada namanya siklus penanggulangan bencana. Jadi ternyata manajemen bencana itu ada siklusnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ada dua siklus, ada dua bagian di sini, yaitu sebelum bencana dan setelah bencana. Sebelum bencana itu eh, ada kegiatan pencegahan, ada kegiatan mitigasi, dan ada kegiatan kesiapsiagaan. Dan setelah kejadian bencana, itu ada kegiatan tanggap darurat seperti yang akan kita bahas nanti, terus ada perbaikan akibat bencana atau rehabilitasi, dan juga ada kegiatan rekonstruksi atau pembangunan kembali. Apa yang membedakan dari dua proses ini adalah kalau sebelum bencana, ini kita biasa menyebutnya dengan manajemen risiko. Jadi yang dikelola adalah risiko atau potensi dampaknya. Jadi kalau masih potensi dampak itu kita biasanya menyebutnya dengan risiko ya. Jadi eh, penanggulangan bencana sebelum terjadi suatu bencana kita biasa sebut sebagai pengelolaan risiko bencana atau PRB. Biasanya kalau teman-teman di literatur itu banyak sekali istilah pengurangan risiko bencana, pengelolaan risiko bencana, disaster risk management dan segala macam. Jadi intinya kalau berbicara ada kata risiko berarti itu adalah manajemen atau upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana. Sedangkan untuk penanggulangan bencana setelah kejadian itu biasanya kita sebut sebagai manajemen dampak. Jadi dia sudah ada kejadian, sudah ada dampaknya. Nah, dampak itu yang kita manage gitu, yang kita tanggulangi. Di proses tanggap darurat yang kita tanggulangi biasanya karena ini first need ya istilahnya, kebutuhan awal atau kebutuhan dasar. Di proses tanggap darurat ini kita akan lebih banyak saving life gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa para penyintas itu bisa istilahnya bertahan hidup. Nah, sedangkan untuk rehabilitasi, rekonstruksi itu akan lebih eh, sederhananya adalah kalau tanggap darurat itu bagaimana caranya bisa bertahan hidup, istilah kasarnya tidak mati gitu ya. Nah, kalau rehabilitasi, rekonstruksi itu lebih ke upaya-upaya untuk bagaimana kita selanjutnya, istilahnya melanjutkan hidup gitu ya. Di tanggap darurat kita berusaha untuk bagaimana caranya tidak banyak korban itu. Yang kedua, rehabilitasi rekonstruksi itu bagaimana untuk adaptif atau misalnya untuk bisa melanjutkan hidup setelah terdampak bencana. Itu pembedanya. Jadi setelah bencana itu memang dampaknya yang kita kelola gitu. Berbeda dengan sebelum bencana, resikonya yang kita kelola. Nah, ini definisi saja berdasarkan undang-undang, nanti bisa dibaca sendiri. Apa sih sebenarnya manajemen risiko bencana? Resiko itu terbentuk dari tiga variabel, yaitu fungsi dari adanya ancaman, hazard, bahaya atau ancaman, terus adanya kerentanan atau vulnerability, dan yang ketiga ada faktor capacity. Resiko itu akan berbanding lurus dengan ancaman dan kerentanan, dan dia berbanding terbalik dengan kapasitas. Semakin besar ancaman, maka resikonya akan semakin besar. Sebaliknya, resiko itu berbanding terbalik dengan capacity. Jadi walaupun resikonya besar, kalau kita punya kapasitas untuk menanggulangi, maka resikonya akan bisa kita tekan. Makanya ada pengurangan resiko adalah
salah satunya adalah meningkatkan kapasitas, menurunkan kerentanan, dan juga menurunkan ancaman. Jadi ini ya, ini konsep dasar yang tidak perlu diingat matematikanya, intinya bahwa ancaman dan kerentanan itu berbanding lurus, itu yang harus kita turunkan, gitu. Dan kapasitas itu berbanding terbalik, itu yang harus kita naikkan. Apa sih kerentanan dan apa kapasitas itu? Ini ada batu, ini sebagai ancaman. Dan di bawahnya itu ada rumah dan orang. Ini kerentanan. Jadi bahaya adalah semua kondisi yang dapat menyebabkan atau berdampak, memberi dampak terhadap eh, faktor-faktor penghidupan, gitu ya. Faktor-faktor kehidupan dan penghidupan manusia, gitu. Jadi kalau dianalogikan di sini ada batu di atas gunung, di lereng itu ada rumah dan eh, manusia, gitu ya. Selama dia masih tetap di tempatnya, batu itu masih tetap di tempatnya, dia kita sebut sebagai bahaya atau ancaman, gitu ya. Kenapa dia disebut ancaman? Karena ya suatu waktu dia bisa mengancam, dia sebenarnya sudah kelihatan, gitu ya. Jadi sama kayak kita di eh, mana daerah gempa misalnya, sebenarnya ancaman sudah ada, gitu, karena daerah-daerah seismik ya itu ancaman sudah ada, gitu. Gimana tinggal gimana kita menilai kerentanan kita yang tinggal di atas seismik, daerah seismik tersebut, gitu ya. Nah, kalau misalnya batu ini bergerak atau turun seperti di gambar kedua, inilah yang disebut menjadi bencana. Kalau pencegahan ini ancamannya yang kita kelola, bahayanya yang kita kelola. Jadi fokusnya ada di batunya kalau di pencegahan. Kalau mitigasi di gambar berikut di bawah, itu walaupun misalnya ancamannya tidak tetap terjadi. Jadi gini, tidak semua ancaman bisa kita kelola. Contoh misalnya gempa. Gempa itu belum ada teknologi yang bisa menghentikan gempa. Belum ada teknologi yang bisa menghentikan misalnya erupsi, gitu. Oke lah kalau untuk banjir bandang, banjir itu masih bisa dikelola, gitu ya. Tapi kalau untuk gempa, tsunami itu ancamannya tidak bisa dikelola, gitu ya. Tetap pasti secara hukum Tuhan itu tetap terjadi, gitu ya. Tetap akan terjadi. Nah, apa yang dilakukan di mitigasi adalah kerentanan yang kita perkuat, gitu. Jadi kalau tahu rumahnya ada di lereng, jadi ya kita bikin bronjong atau misalnya kita bikin tanggul yang bisa, walaupun misalnya banjir itu terjadi, tapi kalau sungainya ditanggul dan itu tidak akan berdampak pada masyarakat yang ada di pesisir, seperti itu. Kesiapsiagaan ini lebih ke jika sudah ada tanda-tanda akan terjadi bencana, masyarakat itu punya kapasitas, gitu ya. Kapasitas apa? Oh, dia paham tanda-tanda bahwa akan banjir itu ya curah hujan tinggi, terus misalnya ada pintu air, melihat kondisi ketinggian air di pintu air dan segala macam. Ada sistem peringatan dini. Pada saat ada kondisi, mereka sudah bisa, masyarakat sudah punya istilahnya kapasitas untuk menyelamatkan diri. Misalnya kalau udah tahu ada gempa dengan kekuatan di atas 7,5 skala Richter dan dia di daerah pesisir dan memang punya potensi atau resiko untuk terjadi tsunami, ya mereka sudah tahu harus lari kemana, lewat jalur mana. Jadi selain dia tahu sistem peringatan dininya, mereka juga masyarakat juga tahu kemana harus lari dan jalur mana yang harus mereka lalui dan tujuannya atau misalnya tempat evakuasi akhirnya di mana. Itulah yang namanya kesiapsiagaan, seperti itu. Jadi itu ya bisa dibedakan antara bahaya, ancaman, kerentanan dan kapasitas serta pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Mungkin itu ya untuk paling tidak ini modal dasar dulu untuk kita sama-sama memahami konsep penanggulangan bencana dan pengelolaan resiko bencana. Ini definisi juga bisa teman-teman baca nanti. Ada dari definisi dari berdasar dari UNSDR dan juga ada definisi dari ISO 22300 2012 tentang terminologi keamanan masyarakat. Rencana kesiapsiagaan itu investasi. Semakin baik rencana yang kita susun, itu dapat itu sebagai investasi karena dapat meminimalisir resiko atau meminimalisir dampak jika terjadi seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi contingency plan ini, di sini ada skenario suatu kondisi
pada saat tanggap darurat. Dari skenario ini, kira-kira kalau kita tidak punya perencanaan, apa yang bisa terjadi? Panik, bingung, cemas, khawatir. Ya, ini dari perspektif penyintas ya. Jadi akan lebih panik. Terus korban akan semakin banyak, pemerintahan tidak berjalan, fasilitas umum lumpuh, takut, kekacauan luar biasa. Tuh, chaos, bisa banyak korban. Korban jiwa lebih banyak, ini jadi gede, banyak yang memilih. Eh, Pelayanan lumpuh, pergesekan sosial, kebingungan, ada bencana lanjutan, harga-harga mahal, tidak tepat sasaran bantuannya, kerugian lebih besar, saling menyalahkan, ya betul, biasa terjadi, sering terjadi. Eh dari sini kelihatan ya, Bapak Ibu, bahwa ya kalau misalnya suatu kegiatan kemanusiaan yang tidak direncanakan akan menyebabkan hal-hal seperti ini. Gitu. Kalau tidak ada koordinasi yang baik, tidak ada pembagian tugas yang baik, tidak ada pembagian wilayah yang baik, gitu ya, wilayah kerja yang baik, yang ada ya ini semua. Ya, saya Budiman dari Suara Indonesia Kediri. Kaitan dengan pertanyaan itu kan perlu disiapkan kaitan dengan siapa, di mana, bagaimana, dan apa yang perlu diberikan. Dan Ya. biasanya kami menggunakan form 5B1H di dalam klaster ya. Hmm. Ketika ngomong klaster, misalnya klaster pemulihan penghidupan, atau klaster air sanitasi, atau klaster perlindungan begitu. Nah, Oke. ketika enggak, ini akan kacau gitu. Jadi ada satu daerah yang overlap bantuan, baik itu in kind, bantuan langsung maupun bantuan dengan skema pendekatan yang lain. Intinya ya sesama lembaga atau kemanusiaan itu akan tumpang tindih ya dan akan ada sedikit crash begitu, friksi gesekan kaitan mengklaim kegiatan daerah intervensi di dalam konteks respon kemanusiaan bencana. Itu Mas kira-kira. Matur suwun. Semoga lancar untuk respon di Lumajang ya. Ya, itu tadi sampaikan. Terima kasih Pak ininya. Eh, di antara sesama relawan saja sangat memungkinkan terjadi friksi atau konflik ya. Ada yang biasanya istilahnya klaim-klaiman wilayah gitu ya. Bahkan kami sering menemukan ada gesekan juga sampai mengklaim dan oke, ini sudah kami pernah menemukan di Sulawesi Tengah. Kami sudah mengintervensi daerah ini, Anda tidak perlu masuk lagi gitu. Padahal ya kita lihat masih banyak layanan dasar yang di daerah tersebut eh, belum terpenuhi seperti itu. Jadi memang kalau tidak dikoordinasikan dengan baik, ya itu yang terjadi. Jadi sesama sesama apa namanya petugas pelaku kemanusiaan juga sangat akan mengganggu begitu. Apalagi dampaknya dampak terbesarnya pastinya akan ada di masyarakat penyintas. Ya, Ya, selamat sore Mas Iswar, teman-teman. sore Eh, Bu. Ya. kalau saya ya organisasi saya baru baru berjalan dua Hmm. tahun dan saya belum ada kontribusi apapun, Oh. sehingga ketika ada kegiatan menyangkut sosial, Hmm. kami organisasi kecil itu sering sering terabaikan. Jadi untuk kami mau belajar itu ya kami sendiri berusaha untuk belajar bagaimana cara kami bisa mengatasi korban psikososial. Saya juga penyintas, jadi saya bisa merasakan apalagi mereka yang terlantar di pinggiran jalan, di emperan toko, bagaimana cara kita bisa menyelamatkan mereka. Tapi karena kami, mungkin karena organisasi kami uh, kecil, terus pemimpinnya juga seperti tadi saya bilang bahwa saya sebagai ketua dipercayakan sebagai ketua dengan keterbatasan SDM, kadang-kadang saya sendiri juga didiskriminasi bahwa kok ini ibu cuman SMP saja, bagaimana cara kami mau menyampaikan untuk bisa Hmm. bisa menangani psikososial. Nah, sementara saya sangat butuh untuk saya bisa belajar seperti yang sekarang. Terkadang
terkadang saya juga merasa sedih juga kalau misalnya untuk psikososial itu sering diabaikan. Maksudnya banyak yang terabaikan, keluarga tidak menerima. Jadi bagaimana kalau Oke. misalnya ada bencana, bagaimana cara kita untuk bisa menyelamatkan mereka. Itu saja yang saya Terima bisa kasih Bu, sampaikan. pengalamannya sangat menarik ya. Ya, ternyata ya sesama eh, pelaku kemanusiaan aja masih saling diskriminasi ya. Ternyata. Dan ya sepakat sekali Bu, sebenarnya kalau penanggulangan bencana itu tidak mengenal pendidikan, semua apa yang bisa kita lakukan di komunitas ya itu kita lakukan gitu ya. Tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal status pendidikan dan segala macam, apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan di komunitas seperti itu. Tetap semangat Bu. Oke. Mungkin satu lagi. Terkait dengan kegiatan kami saat kami ini lembaga baru dibentuk. Badan hukumnya per tanggal 23 Mei 2025 kemarin, tetapi pergerakan kami itu sejak tahun 2021. Wih, Itu di pengurangan risiko bencana. oke. Sejak di Soroja. Oh, sejak di Seroja 2021 ya. Soroja. Ya. Terkait dengan kegiatan kami saat ini di pengurangan risiko bencana itu, kami melakukan respon pemulihan untuk korban Hmm, erupsi Gunung Lowotobi laki-laki. oke. Di bulan Bagaimana? Oktober kemarin, kami Hmm, melakukan oke. sebuah kegiatan yang kami beri nama Lowotobi Run for Humanity. Oh, Itu oke. kami mengajak uh, politisi, pemerintah, Hmm, terus para insan pers, uh, oke. para pegiat lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, kami mengajak berlari sekaligus memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional di tanggal 13 Oktober kemarin. Sebelum Oke. kami membuat kegiatan puncak itu, kami melakukan pendampingan di kelompok UKM penyintas, baik Oke. perorangan maupun kelompok. Kami mengajak mereka karena di situ banyak sekali usaha-usaha ekonomi, terlebih kaum perempuan. Uh, Oke. Usaha kayak pembuatan keripik pisang lah, pembuatan pokoknya menu-menu lokal yang bisa kita jajakan. Hmm. Dengan di Lewotobi itu kan daerahnya kan penghasil buah dengan sayur-sayuran. Iya, Pak Don, mungkin saya sedikit Ya, motong dulu. Saya sangat ya. mungkin jadi pembelajaran untuk kita juga. Saya pengen sedikit mendengar cerita sekarang bagaimana kondisi penyintas di Huntara-Huntara, Huntara A, Huntara B, dan Huntara C sekarang, Pak. Baik, untuk saat ini pelayanannya sudah semakin prima. Hanya persoalannya di Huntara ini kan saat ini lagi musim hujan. Terlebih di Hmm, Huntara 2 dan 3. Kalau ketika musim hujan itu kan pasti Huntaranya kan kena resiko banjir, banjir, air naik banjir ke ya. A. Itu yang penyebab utama itu. Lalu di Iya. satu sisi dengan banyak lembaga yang mengintervensi, terlebih pada dunia pendidikan dengan membangun Hmm, sekolah-sekolah darurat, pendampingan-pendampingan, mereka akhirnya tidak lagi kurang 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 mereka sekarang itu ketergantungan mereka sudah mulai perlahan tidak lagi. Mereka berusaha untuk mandiri. oke. Begitu. Nah, Terima kasih, Bang Don, ya, ceritanya dari Lewotobi. Kebetulan saya juga ya. baru pulang 2 minggu yang lalu dari Lewotobi melihat dan bercerita dengan teman-teman di sana. Ya, menarik sebenarnya ya dari Huntara 1, 2, 3 itu ya memang masih secara garis besar pelayanan sudah ada, tapi memang ya kita belum lihat ya. Maksudnya gapnya ini masih tinggi. Saya lihat kemarin kondisi Huntara masih ya kurang proper sebenarnya. Kalau lihat dari lahan masih banyak ini dan segala macam. Ya Mas, terus beberapa titik juga masih kesulitan air bersih seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu ingat eh, kejadian di gempa Palu 2018, kalau Bapak Ibu ingat ingat berita di TV itu Gubernur Sulawesi Tengah itu sampai marah-marah gitu ya.
Karena apa? Karena hampir semua kepala dinasnya hilang gitu di hari-hari pertama kejadian itu. Jadi ternyata semua banyak dari pejabat-pejabat di pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah itu istilahnya menyelamatkan diri secara manusiawi. Kita bisa mengatakan manusiawi menyelamatkan diri masing-masing gitu. Sehingga fungsi pemerintahan memang tidak berjalan beberapa minggu di awal gitu ya. Dan saya ingat sekali di situ beritanya bahwa apa bahkan seorang gubernur saja kehilangan pasukan gitu ya. Bahwa siapa nih yang harus bekerja karena banyak sekali pejabat-pejabat yang hilang, bukan hilang ya istilahnya tidak bisa berfungsi menjalankan fungsinya karena ya secara naluriah mungkin menyelamatkan diri masing-masing tapi lupa tugasnya gitu ya. Nah, itu yang sangat sering terjadi gitu ya, biasa terjadi. Hampir di semua hampir di semua respon yang kami terlibat dan kami berdiskusi dengan pemerintah dan masyarakat setempat, hampir semua lokasi itu tidak pernah ada yang siap, gitu ya. Di Cianjur terakhir misalnya gempa itu kami banyak berdiskusi dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan, itu juga mereka tidak menyangka ternyata. Sebenarnya dari kajian risiko sudah ada potensi, sudah teridentifikasi bahwa Cianjur itu emang punya potensi gempa lumayan besar gitu ya. Nah, ternyata teman-teman di Dinkes waktu itu menyadari sekali, menyadari bahwa ya Pak ternyata kami itu nggak pernah melakukan ada rencana kesiapsiagaan. Kami itu tidak pernah ada latihan evakuasi. Kami itu tidak pernah ada latihan istilahnya bagaimana mengaktifasi klaster kesehatan pada saat emergensi. Semuanya dari kepala dinas, kepala rumah sakit itu mengakui bahwa kita belum ada apa kesiapan ternyata. Di mana rumah sakit Sayang waktu itu rumah RSUD Sayang di situ juga ternyata tidak ready untuk membangun atau men-set up rumah sakit darurat pada saat awal-awal emergensi. Rumah sakit darurat baru diaktifasi di malam hari itu pun dengan dibantu teman-teman dari Bandung gitu ya. Itu seperti itulah banyak-banyak eh, cerita-cerita kejadian. Itulah yang terjadi kalau misalnya memang kita semua tidak punya rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi respon darurat. Bencana saja yang kasat mata istilahnya kesiapsiagaannya memang masih sangat kurang gitu ya yang sering kita hadapi yang sering kita ini apalagi memang pembahasan kita tidak hanya tertutup pada masalah bencana alam ya tapi juga bisa jadi krisis kesehatan gitu ya pandemi dan juga yang tadi sampaikan Ibu Emilia ya tadi ya dari apa tentang kesehatan mental. Ya mau tidak mau itu semua pada konsep dasarnya hampir sama semua, Bu. Jadi kalau resiko itu semua hampir sama. Jadi itu akan ada kondisi yang mengancam dan dia akan ada kondisi yang rentan dan dia harus punya coping mechanism gitu cara menyelesaikan masalahnya. Nah, memang untuk isu-isu kesehatan mental memang masih jauh ya. Kalau di negara kita memang masih seringkali masih jadi isu tabu atau isu yang apa namanya masih malu masyarakat yang menyampaikan gitu ya. Kadang kita ngelihat bahagia tapi ternyata di dalamnya atau di pikirannya itu berbeda. Tapi pada intinya seperti ini bahwa itulah semuanya apapun jenis krisisnya, apapun jenis bencananya, itulah yang harus kita siapkan gitu ya. Makanya yang perlu kita lakukan adalah kita mengidentifikasi ancamannya, terus kita mengidentifikasi dampaknya dan kita menyiapkan apa mekanisme untuk kapasitasnya, penguatan kapasitasnya. Intinya tetap tiga itu. Jadi kenapa saya bilang tadi rumus resiko itu sangat penting, bukan rumusnya, tapi logiknya bahwa ya tiga komponen itulah yang akan saling mempengaruhi. Kalau kita mau kurangi resikonya, kelola tiga resiko, ya apa? Kelola tiga komponen tersebut seperti itu. Ada yang dikurangi, ada yang dikuatkan seperti itu. Oke, eh, mungkin kita lanjut dulu ke materi berikutnya. Apa sih sebenarnya rencana kesiapsiagaan itu? Di dunia kebencanaan, khususnya bencana alam itu sering kita sebut sebagai apa? Rencana kontingensi atau contingency plan. Ini sudah didefinisikan. Jadi kalau di kesiapsiagaan dan penanganan respon darurat itu fenomenanya malah kesiapsiagaan itu sudah masuk ke dalam eh, fase darurat sebenarnya, ya, siaga darurat. Jadi secara definisi eh, eh,
rencana kontingensi adalah rencana yang disiapkan untuk menangani suatu kondisi darurat, gitu ya. Jadi memang kita sudah tahu ancamannya seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu bisa eh, mengasosiasikan, mensimulasikan dalam pikiran bahwa oh oke, desa saya ini dekat gunung api, berarti desa saya ini punya potensi terdampak terhadap erupsi gunung api. Apa yang harus saya siapkan? Erupsi gunung api itu akan dampaknya apa saja? Ada abu vulkanik, ada lava pijar, ada nanti bisa merusak kebun, merusak rumah. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya siapkan jika memang ada tanda-tanda apa suatu ancaman bisa terjadi. Jadi rencana kontingensi biasanya adalah rencana yang disiapkan. Kalau dilihat gambar tadi, kalau sudah ada tanda-tanda, kita harus menyiapkan sesuatu. Misalnya, saat ini BMKG sudah mengeluarkan sistem peringatan dini untuk bencana hidrometeorologi, istilahnya untuk menyambut ya dalam tanda kutip kondisi cuaca ekstrim di akhir tahun sampai awal tahun 2026. Itu sudah ada sistem peringatan dini, jadi intinya sudah ada tanda-tanda. Jadi di masyarakat dan pemerintah diharapkan untuk menyiapkan suatu perencanaan mengantisipasi kondisi tersebut. Jaga-jaga lah istilahnya, jaga-jaga jika terjadi kondisi emergensi, apa yang harus disiapkan. Makanya biasanya pemerintah daerah itu beberapa, misalnya kayak di Jakarta ini, eh, sudah beberapa kali melakukan apel siaga ya. Dari bulan November awal kemarin sudah melakukan apel siaga, terus beberapa daerah itu sudah menetapkan, ada beberapa kabupaten kota yang sudah menetapkan status darurat bencana eh, di fase siaga darurat biasanya. Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau ada kondisi darurat, pemerintah daerah itu tuh menetapkan status. Jadi ada namanya status darurat. Status darurat ini terbagi dari 3 fase. Ada dari siaga darurat, ada fase tanggap darurat, dan juga ada fase transisi darurat. Semuanya termasuk darurat. Siaga darurat itu adalah untuk jenis-jenis bencana yang istilahnya slow onset, yang bisa masih ada tanda-tandanya, masih bisa memberi apa sistem peringatan dini seperti banjir, longsor, itu slow onset. Jadi apa datanya perlahan ya. Kalau bencana-bencana hidrometeorologi seperti itu masih bisa ada tanda-tanda. Tapi eh, makanya masih ada namanya status siaga darurat. Kayak gunung erupsi, gunung api juga biasanya masih ada dari siaga apa level 4, level 3, level 2, tapi siaga darurat gitu sampai darurat gitu. Oke, secara definisi eh, mungkin satu saja saya bacakan. Rencana kontingensi bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau suatu wilayah tertentu. Jadi kalau misalnya sudah ada tanda-tanda di desa ibu atau kalau mau bersimulasi di komplek ibu saja, bapak ibu saja ya. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda curah hujan tinggi nih, apa yang harus kita lakukan? Bapak ibu tahu kapan harus mengungsi, kemana harus mengungsi, apa yang harus disiapkan pada saat mengungsi, dan apa yang harus disiapkan pada saat di tempat pengungsian. Seperti itu. Fungsi rencana kontingensi itu dilakukan untuk mengkoordinasikan ini pertama, untuk mengkoordinasikan lembaga, organisasi, perorangan. Jadi rencana kontingensi ini mengumpulkan semua sumber daya yang ada, baik lembaga apapun itu seharusnya tidak ada pengecualian dia mau lembaga besar, dia mau lembaga kecil, semuanya harus dilibatkan. Kenapa? Karena masing-masing lembaga itu punya concern masing-masing. Selanjutnya, perencanaan kontingensi memastikan kemampuan sumber daya yang tersedia eh, dan menciptakan mekanisme untuk pengambilan keputusan yang cepat. Jadi kalau kita sudah terbiasa dan kita sudah menyiapkan suatu rencana, keputusan itu bisa cepat Pak diambil. Jadi kalau kita kadang-kadang meeting koordinasi itu karena terkoordinasi ya, terencana dengan baik. Oh, oke, kayak misalnya tadi di Tobi, oke, di Huntara 3 penduduknya akan ya apa penyintasnya akan ada misalnya 1.000 orang. Apa yang harus disiapkan di situ? Nah, itu kalau kita sudah terbiasa terkoordinasi punya kontingensi, itu akan pembagian perannya akan lebih lancar gitu ya. Jadi keputusan diambil juga akan lebih cepat.
Fungsinya apa? Yaitu untuk mempersingkat respon bencana yang khususnya untuk penyelamatan nyawa gitu. Jadi kalau misalnya kebayang Pak dulu di mana ya contohnya yang menarik. Misalnya dulu pernah ada longsor eh, di daerah Jawa Barat Selatan. eh, Tim SAR-nya itu yang datang sangat banyak, ada lebih dari 200-300 orang, padahal untuk skup yang kecil gitu ya. Ini kalau mau semua turun di lokasi bencana, eh, ya akan tumpang tindih gitu ya. Jadi malah akan banyak dalam tanda kutip ya jadinya cuma akan jadi wisata bencana seperti itu ya. Jadi itu pentingnya untuk istilahnya saling berkoordinasi. Nah, selanjutnya perencanaan kontingensi merupakan itu yang menyatukan komitmen. Jadi sudah ada komitmen untuk oke kamu kerja di bagian ini ya. Kamu misalnya tadi ya kalau di Lewotobi, oke lembaga A fokus untuk menyediakan air bersih di Huntara 1. Lembaga B fokus menyediakan air bersih di Huntara 2. Seperti itu. Jadi tapi semua komitmen gitu ya untuk menyelesaikan tugasnya. Kalau sudah terkoordinasi dan direncanakan dengan baik, itu bisa apa terlaksana dengan baik. Tapi kalau itu dilakukan tanpa perencanaan sebelum bencana, biasanya itu tidak jalan, Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau tiba masa tiba akal pada saat ada kondisi darurat baru mau difikirkan, biasanya itu tidak berpikir, biasanya itu tidak tidak terorganisir dengan baik, seperti itu. Oke, perencanaan kontingensi menunjukkan rencana konkret berlanjut sampai keadaan darurat terjadi untuk siaga darurat dan dapat dilanjutkan apabila bahaya tidak lagi mengancam sampai transisi darurat. Perencanaan kontingensi menggerakkan sumber daya efektif untuk penanganan darurat terjadi. Ini ada beberapa prinsip yang perlu kita ini juga, bahwa untuk penanggulangan bencana berdasarkan satu jenis penyusunan rencana operasi. Ya, rencana kontingensi ini digunakan harus bisa bertransformasi menjadi rencana operasi jika benar terjadi suatu kondisi darurat. Proses penyusunan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, inklusi dan terbuka, berlaku untuk satu jenis bencana, ini untuk kontingensi kalau prinsip di kebencanaan. Tapi ada juga satu sebenarnya di rencana penanggulangan kedaruratan bencana itu yang lebih generik ya, atau bisa berlaku untuk semua jenis bencana. Oke, ini nanti bisa dibaca saja. Next. Nah, ini rencana kontingensi dalam sistem perencanaan. Nah, terus ini ada 3 perencanaan kedaruratan bencana kalau berdasarkan panduan dari BNPB. Ada namanya RPKB. Ini kalau Bapak Ibu lihat di gambar pertama, itu rencana penanggulangan bencana RPB itu melingkupi rencana aksi untuk PRB tadi, terus rencana untuk penanganan darurat, dan rencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, untuk penanganan darurat, ini ada 3 dokumen, dari RPKB, rencana kontingensi, dan rencana operasi. RPKB itu yang tadi yang saya sebutkan, dia bersifat generik untuk semua jenis bencana, sedangkan Rencon itu spesifik untuk satu jenis bencana dan satu lokasi bencana ya satu. Jadi misalnya mau menyusun rencana kontingensi untuk gempa itu tidak bisa disamakan atau menggunakan rencana kontingensi gempa untuk Aceh itu tidak bisa digunakan untuk rencana kontingensi di Sumatera Barat misalnya, karena dia sangat spesifik gitu. Terus ada rencana operasi. Rencana operasi inilah yang akan digunakan pada saat kondisi darurat. Dan biasa baru diaktifasi. Kalau rencana operasi disusun pada saat kondisi darurat tanpa ada kontingensi sebelumnya, biasanya suka ada yang kelewat, Pak. Jadi tiba akal, kadang-kadang apa nih harus, biasanya pemerintah daerah, kalau yang tidak terbiasa terdampak bencana, terus terkena bencana, langsung kita biasanya bertanya malah, apa nih yang harus kita lakukan? Nah, itu karena apa? Karena dia tidak punya rencana kontingensi atau RPKB. Ini secara sistematika penulisan, biasanya ini dokumen ya, tidak perlu eh, apa di kita fokusnya belum di sini karena ini biasanya untuk pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah kabupaten kota sampai provinsi. Ya, tapi ada yang menarik bahwa di pelaksanaan ini ada namanya nanti konsep operasi, struktur organisasi komando, sampai kegiatan-kegiatan pokok. Nah, ini sistem komando, biasanya ada struktur, pada saat ada kondisi darurat, ini struktur akan langsung dibentuk. Tapi kalau tidak ada rencana kontingensi, biasanya tidak akan ketahuan
saling menunggu siapa yang menjadi komandan, siapa yang mengelola operasi, siapa yang menjadi sekretariat, siapa yang menjadi bidang perencanaan, dan siapa yang memegang logistik seperti itu. Ini harus disiapkan sebelum terjadi bencana. Ini konsep operasi, jadi ada dari siaga darurat, tanggap darurat, sampai transisi darurat. Ada sasaran tindakan atau kegiatan-kegiatannya, yaitu kaji cepat, terus ada penetapan status darurat kalau udah tanggap darurat. Mari kita coba berlatih untuk menyusun suatu rencana kesiapsiagaan dan respon darurat. Nah, ini skenario-nya dan dampaknya. Nanti langsung di-share aja ya materinya biar bisa membaca langsung dampak yang bisa terjadi. Ini ada dampak terhadap penduduk, jadi ada yang meninggal sebanyak 429, luka-luka sebanyak 8.000 dan segala macam. Jadi ada beberapa rumah rusak berat, rusak sedang, sampai rusak ringan. Ini kondisi, ini sekolah yang terdampak, perkantoran, pabrik, layanan umum, jalan dan jembatan yang terdampak. Pertama adalah susun struktur kerja tanggap darurat yang melibatkan lembaga Anda sesuai dengan mandat lembaga teman-teman. Kedua, susun konsep operasi dan sasaran tindakan sesuai dengan tabel yang ada tadi. Oke, kita langsung saja. Untuk kelompok pertama, silakan 5 menit untuk presentasi. Ini terpaksa saya yang baca. Nanti mungkin Bu Damai juga mau share sesuatu. Sebentar. Saya hanya baca lurus-lurus aja, nanti teman-teman yang harus mempresentasikan ya. Ada Dan Ramil atau Babinsa tingkat desa itu sebagai komandan. Ketika siaga darurat, identifikasi kelompok-kelompok termasuk kelompok difabel, kemudian ibu hamil, anak-anak, dan kelompok berisiko lainnya. Identifikasi LSM, siapa melakukan apa di mana. Informasi yang aksesibel. Kemudian ketika tanggap darurat, dapur umum, latar inaksesibel, layanan dasar, sandang pangan papan, hygiene kit, pembalut, pampers, ARV. Meminta izin untuk teman tuli dan teman netra untuk evakuasi, alat bantu untuk teman-teman disabilitas. Ketika transisi darurat ke pemulihan, build back better and safer dengan perspektif GETSI, pendataan ulang untuk alat bantu yang hilang. Silakan teman-teman melakukan presentasi, saya hanya bisa membaca saja. Silakan kalau dari tim 1 jika ada yang mau menambahkan. Ya, di kelompok 1, case ini kita bayangkan, kita membuat sebuah dokumen kontingensi untuk nantinya ketika terjadi bencana menjadi rencana operasi. Gitu. Nah, case-nya itu di desa A begitu ya. Kemudian langkahnya bagaimana ketika siaga darurat, kemudian sampai pada tanggap darurat, transisi darurat pada tingkat sampai pada tingkat rehab rekon begitu. Nah, kita bayangkan ini desa itu sudah mempunyai destana, jadi punya desa bencana dengan dokumen yang ada, dokumen RPB, dokumen bagaimana pembentukan tim gabungan desa, dokumen, tapi dia belum punya renkon gitu. Ini kita bayangkan. Dalam konteks ini kita di awal harus bisa mengidentifikasi utuh menyeluruh kaitan dengan aktor-aktor itu. Tentunya Pemdes punya Muspika ya. Jadi ada Babinsanya, ada unsur polisinya, Babin Kamtimas, ada unsur desa sampai ke bawahnya itu. Kemudian aktor-aktor masyarakat yang lain, organisasi masyarakat sipil berbasis agama, kemudian NGO seperti kami mungkin ada di desa itu, kita identifikasi dengan mandat yang tentunya berbeda sesuai dengan visi dan misi lembaganya. Kemudian layanan kita identifikasi, layanan kaitan kesehatan, layanan kaitan dengan psikososial mungkin ada di desa itu. Pokoknya kita identifikasi habis lah begitu. Yang kedua, perlu data segregasi, laki-laki, perempuan, kelompok rentan, difabel itu berapa di desa itu. Nah, ketika jadi shock, bencana, kita bayangkan nanti menjadi rencana operasi ketika tanggap darurat. Ketika ketika respon darurat. Nah, di awal ya bagaimana kita pilih PIC-nya, personal in charge untuk respon bencana banjir desa A begitu, yang kita tempati. Nah, kita pilih Dan Ramil, Komandan Rayon Militer sebagai seorang Babinsa di desa itu. Sehingga perlu koordinasi dengan melibatkan para pihak yang sudah teridentifikasi, karena pada prinsipnya adalah mendorong kesetaraan dengan menyediakan kebutuhan yang berbeda ketika kita ngomong GETSI begitu. Dan PRB, pengurangan risiko bencana, sesuatu bisa dikurangi risikonya dengan mengurangi
kerentanan dan menaikkan kapasitasnya begitu. Itu harus clear dulu di awal. Karena bikin dokumen sebelum bencana. Nah, siapa berapa di mana itu penting. Nanti ketika terjadi bencana ke sini arah evakuasinya. Ini rambu evakuasinya, ini titik evakuasinya. Kawan-kawan di label harus seperti apa ketika kawan-kawan mempunyai kemampuan yang berbeda, itu kan ragamnya kan banyak ya, seperti apa itu. Kemudian teman-teman NGO, kemudian teman-teman apa yang punya resource misalnya itu seperti apa nanti juga di mandat organisasi. Tidak hanya bantuan in kind misal, dengan bantuan dengan skema yang lain misal begitu. Nah, terus seperti itu tertuang dalam dokumen. Kemudian ketika darurat menjadi rencana operasi. Jadi tinggal enak sudah terpilah dasar-dasarnya. Bisa langsung ke hasil apa. diskusinya, Pak. Maksudnya fokus apa rencananya seperti apa tadi? Rencananya adalah ada sebuah dokumen yang sudah terinci dan sudah tersistem dengan dipahami oleh masing-masing unsur itu. Terus yang kedua, ada resource, distribusi sumber daya yang sudah terbagi dengan berbasis data empiris itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan semangat tadi Mbak Agatha sampaikan, build back and safer, membangun kembali baik dan aman itu penting karena ini investasi gitu. Jadi ya, sehingga itu harus ada sehingga mengurangi risiko itu bagian dari ya yang harus dilakukan ketika menyusun rencana kontingensi dengan presiden PRB dan tentunya GETSI di dalam proses itu. Maaf loncat-loncat, ngapunten Mas. Makasih. Makasih Pak. Nah, tadi saya sebenarnya tertarik dengan catatan dari Mbak Damai, Bu Damai, Bu Damai. Mungkin kalau bisa sharing di sini, itu ada poin-poin apa Monggo namanya? Bu Damai yang mau disampaikan. Singkat ya, 1 menit mungkin. Terima kasih. Sebetulnya kan saya belum pernah punya pengalaman ya terkait penanganan atau risiko bencana itu sendiri. Hanya mungkin secara awam begitu. Kalau terjadi bencana ini harus bagaimana. Dan tadi yang disampaikan dari teman tadi waktu presentasi, saya belum familiar dengan kata-kata ataupun siapa yang instansi-instansi yang menjadi PIC di sana. Saya hanya melihat bahwa memang harus ada komandan, struktur itu harus ada. Karena saya pikir dalam situasi bencana itu pasti semua panik, apalagi wilayah yang terdampak. Data mungkin sudah hilang ataupun apa. Kalau kantor yang terkena dampak itu sudah tertimbun ataupun banjir, kebanjiran seperti itu. Jadi ini pentingnya koordinasi terkait data itu di mungkin BPBD ya mungkin ya itu punya data dari lokasi-lokasi di wilayahnya itu. Jadi siapapun di wilayah terdekat itu harus bisa mengakses data tersebut. Jadi tadi disampaikan bahwa perlu adanya komandan. Saya nggak tahu ini di sini sebetulnya harusnya dan Ramil tadi Babinsa begitu ya, saya baru tahu. Kemudian data itu harus mencakup juga laki-laki, perempuan, anak-anak, difabel, lansia, orang sakit, orang hamil, dan orang yang hilang itu gimana. Dan kemudian kebutuhan logistik otomatis ya. Di sini ada tenda darurat, harus ada PIC-nya supaya nggak bingung dan tidak supaya miskoordinasi ini ngubungin sana ngubungin sini seperti itu. Jadi harus ada tenda darurat, dapur umum, makanan, minuman, obat-obatan, pakaian layak pakai, selimut, pampers, anak dewasa, pembalut, dan mungkin yang lain juga ada. Nah, yang bagian koordinasi tetap juga harus ada PIC-nya. Teman-teman mungkin pasti lebih tahu, saya masih proses belajar ya. Di sini pemerintah desa, pemerintah daerah terdekat yang tidak terdampak, yang siap untuk menolong, itu kan pasti harus ada di sana. BPBD, BNPB, polisi, TNI, mitra CSR karena pasti butuh dukungan-dukungan logistik dalam situasi kedaruratan ya. Mitra organisasi juga perlu, yang mitra organisasi lokal ataupun yang terdekat seperti itu. Nah, untuk komunikasi juga perlu PIC supaya komunikasi ini juga satu arah dalam arti ke satu tujuan begitu ya, ada seperti hotline ataupun apa, jadi tidak asal bekerja sendiri masing-masing tadi seperti tadi ada overlap begitu.
Jadi terkait cara evakuasinya gimana, titik kumpul evakuasi, dengan siapa saja, terus bagaimana layanan kesehatan, informasi yang aksesibel ini penting. Karena ini juga terkait data tadi. Kemudian fasilitas di sini, Huntara tempat evakuasinya, bagaimana informasi itu harus jelas dan tahu, cara evakuasinya ke sana, aksesibilitas, toilet, air bersih. Mungkin saya baru sampai di situ. Terima kasih, menarik ya presentasinya. Jadi ya itu tadi, jadi ada struktur kerja dan apa yang belum nyala videonya dan apa yang harus dilakukan. Terima kasih Bu Damai. Sebelum kita bahas lebih lanjut dan kita simpulkan nanti, mungkin saya kasih persilahkan untuk kelompok 2 langsung menjelaskan hasil kerja diskusinya tadi. Monggo. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi hasil diskusi kelompok 2, pertama untuk kita membentuk sistem koordinasi atau sistem komandonya, kita di sini menentukan jikalau bencananya adalah bencana banjir, kita menentukan ketua komandonya, kemudian sekretaris dan bendahara. Setelah itu kita juga menentukan ketua tim logistik, ini untuk menentukan eh, baik dari bantuan yang akan kami terima ataupun hal-hal yang perlu digalang dana dan lain sebagainya berdasarkan kebutuhan di lapangan. Kemudian kita juga menentukan ketua tim SAR, kemudian kita juga menentukan tim medis, tim humas, tim keamanan dan ketertiban, tim sanitasi dan air bersih, kemudian tim hunian sementara. Setelah tim-tim tersebut dibentuk, maka selanjutnya adalah koordinasi tim bencana, yaitu setiap tim mencari atau menyusun anggotanya masing-masing dan berkoordinasi. Kemudian tim melakukan operasi SAR. Setelah melakukan operasi SAR sekaligus melakukan atau menyusun sitrep. Sitrep tersebut berisikan tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan, baik data korban, kemudian data laki-laki dan perempuan, mungkin bahkan data korban-korban disabilitas dan lain sebagainya. Kemudian menentukan evakuasi, kemudian membentuk pelayanan dasar seperti langsung mendirikan dapur umum, sanitasi dan air bersih, kemudian tenda darurat. Selanjutnya pendampingan, kita juga menyiapkan pendampingan psikososial kelompok disabilitas dan kelompok rentan. Mungkin ada tambahan dari Bapak-Bapak? Iya, Pak, saya bisa tambahkan alur diskusi kami tadi itu. Setelah terbentuknya tim komando, terbentuknya tim komando yang tadi sudah dibacakan itu, masing-masing bergerak untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, dan itu karena kami menyepakati bahwa keselamatan jiwa itu lebih diutamakan, maka tim SAR itu akan lebih dahulu bergerak ke lokasi terdampak, dan setelah itu yang lain bergerak, masing-masing bergerak sesuai dengan tupoksi masing-masing yang tugas masing-masing, yang menyediakan logistik dapur umum, terus kebutuhan spesifik seperti untuk penyandang disabilitas, kelompok rentan, anak-anak, ibu hamil dan seterusnya. Setelah itu juga bergerak itu secara sudah ditentukan masing-masing. Jadi koordinasinya sudah langsung bergerak sesuai dengan tupoksi masing-masing. Intinya kita mempersiapkan agar bencana yang terjadi itu bisa diatasi dan meminimalisir korban serta memastikan masyarakat terdampak itu bisa ditangani dengan baik dengan sistem yang kita sudah bangun. Barangkali seperti itu ringkasnya, saya kembali. Oke, terima kasih Pak Robert atas tambahannya. Ya, itu tadi ya. Tadi 2 kelompok mendiskusikan bahwa intinya bahwa ada tim kerja dan ada kegiatan-kegiatan. Tadi juga dijelaskan oleh di kelompok 1, ada kegiatan-kegiatan dijelaskan oleh Bu Dame dan juga dijelaskan Pak tadi kegiatan-kegiatannya. Nah, dari hasil diskusi tersebut, kebayang nggak Pak? Apa ya Bapak Ibu mungkin bisa membayangkan jika semua itu tidak kita susun sebelum kejadian bencana? Kebayang nggak? Tadi Pak Robert menjelaskan harus melaksanakan tim harus melaksanakan tugas masing-masing. Kalau kita tidak menyiapkan sebelum kejadian bencana, kira-kira tim itu bisa melaksanakan tugas kira-kira atau tidak? Kira-kira bisa melaksanakan tugas atau tidak? Sangat pasti akan kacau, betul.
Itu dia. Sangat Tim SAR pasti, harus Bapak. tahu peralatannya yang dia butuhkan apa, kemana dia harus membantu. Teman-teman yang menyediakan shelter harus tahu kita menyediakan shelternya di mana, bangun tendanya di mana kalau ada tenda. Kita bangun istilahnya apa? Terpal kalau misalnya terpal dan segala macam di mana. Kalau misalnya tim dapur umum tidak disiapkan jauh sebelum bencana, kira-kira tahu nggak ya eh, apa? Kira-kira tahu nggak harus menyiapkan peralatannya di mana, ngambil stok pangan di mana, peralatannya dari mana? Kalau tiba masa tiba akal misalnya ya, baru pada saat kejadian, tolong cari panci, tolong cari kompor, tolong cari gas, ngambil gasnya dari mana? Nah, itu. Nah, kalau tidak disiapkan sebelum kalau tidak ada perencanaan kesiapsiagaan, pasti tidak akan bisa terjadi atau pelayanannya. Dan yang kedua tadi yang menarik juga adalah ada kebutuhan spesifik ya. Ada teman-teman tadi di chat box tadi ada, ya hunian harus ramah disabilitas. Kalau Bapak Ibu tidak menyiapkan mengidentifikasi teman-teman disabilitas di daerahnya jauh sebelum ada kejadian bencana, teman-teman lembaga yang ada di sini tidak mengadvokasi bahwa ada loh teman-teman penderita HIV penderita HIV/AIDS di desa ini, ada loh banyak lansia di desa ini, ada loh banyak disabilitas di desa ini. Kalau tidak diadvokasi, nanti bantuannya tidak akan spesifik, istilahnya tidak ramah disabilitas gitu ya. Orang datang ngasih bantuan aja, tapi tidak tahu kalau di situ banyak disabilitas. Nah, itu ya hasil diskusi kita. Kita aplaus untuk kita semua. Itu sebagai bagian akhir dari diskusi kita. Sangat menarik ya. Ya kita aplaus ini saja. Aplaus digital. Aplaus digital. Oke. Itu tadi. Jadi intinya, kalau semua tidak ada persiapan sebelumnya, kita tidak bisa mengidentifikasi kebutuhan di sebelum kejadian bencana. Pengalaman kami itu pasti akan chaos tadi, pasti akan tidak bisa dilaksanakan dengan baik, itu ya. Dan ya tidak akan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan spesifik teman-teman disabilitas, lansia, teman-teman yang HIV dan segala macam, anak, kebutuhan perlindungan untuk anak dan kelompok rentan lainnya. Itu sebagai pengantar dulu, masih sangat, saya yakin Bapak Ibu masih merasa sangat kurang terhadap materi. Ya, kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan 2 jam ini. Masih banyak yang perlu kita diskusikan bersama, tapi sayang memang waktunya sangat terbatas. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya, mungkin bisa kita elaborasi lagi, kita detailkan lagi, dan mungkin suatu saat mungkin bisa kita simulasikan bersama. Saya senang sekali hari ini karena peserta bisa lebih aktif. Banyak sekali pembelajaran yang kita bisa dapat hari ini. Semoga jadi modal utama. Terima kasih semuanya. Thank you, Gus Iswar. Makasih banyak sudah bisa membuat waktu dan pembelajaran hari ini. Dan itu juga berkenan dihubungi oleh teman-teman. Di chatbox ada alamat email dan nomor handphonenya. Kemudian juga terima kasih banyak perhatian dan juga kesediaan teman-teman untuk tetap bertahan dan berbagi. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini masih bahan yang icip-icip, belum bisa Pengenalan. pengenalan. Masih fase pengenalan. Jangan khawatir, kita akan belajar lagi minggu depan. Selamat sore, selamat petang. Selamat sore, terima kasih.